Oke. Mas Dirman Said, Mas dari pasangan Amin, apa yang Anda harapkan dengan netralitas dari kepolisian, dari TNI, dari ASN? Secara public statement kita sering mengatakan yang dibutuhkan Anies dan Muhaimin itu satu saja, demokrasi yang benar gitu. Demokrasi yang benar. Artinya aturan mainnya dijalankan, aparatnya netral, pemilu penyelenggaranya profesional. Itu insya Allah siapapun yang menang, kalaupun siapapun yang menang itu akan diterima masyarakat. Jadi memang kita punya harapan besar bahwa ya tadi kita bicara panjang lah soal yang paling berat kan begini. Kalau wasit sudah merangkap pemain itu kita punya harapan apa? Apalagi kalau gawangnya digeser-geser kan. Gawangnya digeser itu gimana gitu. Jadi ini satu keadaan yang sebetulnya sangat memprihatinkan ya dari sisi suasana demokrasi kita. Prosedurnya sangat baik, kita hargai itu. Tapi begitu sampai pada perilaku para pemainnya itu ada upaya-upaya untuk terus-menerus menggerogoti standar. Dan itu sebetulnya sangat disayangkan karena kita sebagai negara besar gitu hanya mungkin dikelola dengan demokrasi. Baik. Karena keragamannya begitu tinggi, kemudian penduduknya besar sekali, banyak sekali. Jadi karena itu kita harus terus berupaya untuk kembali menyehatkan demokrasi. Prosedurnya sudah baik, mari kita isi dengan perilaku baik. Yang baik juga. Dan dengan itu insya Allah akan menghasilkan juga hasil yang baik. Kang Aceh, ini menarik. Wapres sih minimal 2 kali dalam catatan saya. Yang pertama adalah semua harus bermain bersih. Lalu yang kedua di kunjungan luar negeri mengatakan netralitas jangan hanya slogan. Ya. Apa dibalik pernyataan itu? Ya, tentu Pak Wapres saya kira sebagai himbauan moral tentu harus disampaikan seperti begitu. Seperti halnya juga saya kira Presiden Jokowi juga menyampaikan hal yang sama. Tapi kan ada tambahan, jangan hanya slogan. Lah, memang jangan hanya slogan, itu harus dipraktekkan bahwa netralitas. Apalagi kita tahu bahwa itu harus dibuktikan salah satunya misalnya bagaimana menjaga supaya para ASN, ya, kemudian TNI, Polri itu harus betul-betul menunjukkan netralitasnya dan di DPR juga kan melakukan pengawasan terhadap itu semua gitu. Dan harus diketahui oleh kita semua bahwa penyelenggara pemilu itu adalah produk politik dari semua kekuatan politik yang ada di negeri ini, termasuk diantaranya adalah DPR. Jadi salah kalau salah semua gitu ya? Nggak, maksud saya ya, itulah yang saya bilang tadi, mekanisme kontrol di internal politik juga itu sangat kuat gitu. Ya. Kan yang namanya KPU itu kan produk Komisi 2, semua kekuatan politik memilih nama-nama itu gitu loh, ya kan? Termasuk juga sekarang di pemerintahan juga kan sama gitu. Apalagi misalnya Menteri Pendayagungan dan Aparatur Negaranya, ya itu salah satu menterinya yang berasal dari partai pendukungnya Pak Arwani Toapi. Jadi ya sesungguhnya ingin saya tegaskan bahwa soal netralitas ini ya kita jaga bersama. Jaga bersama, baik. Jangan sampai misalnya yang seharusnya memang dia berangkat dari secara normatif begitu ya kita jaga bersama. Baik. Gimana Mas Armai menjaga bersama agar TNI, Polri, ASN betul-betul netral? Ya, netralitas ini menjadi ruh ya dari reformasi birokrasi yang digaungkan pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Sehingga ini menjadi satu bukan hanya tantangan tetapi kita mempertaruhkan ya nasib reformasi yang selama ini menjadi kebanggaan kita, di mana rakyat semua mempunyai kesempatan yang sama, ruang yang sama, sehingga kalau kita dengar ada masyarakat yang khawatir, ya jangan sampai setback, reformasi kembali, ya. Lalu kita ke situasi seperti di Orde Baru, di mana kami di P3 waktu itu juga merasakan betapa ya aparat-aparat birokrasi juga tidak netral dan sebagainya. Ini yang kekhawatiran ini harus betul-betul dijawab oleh kita semua, termasuk
ASN harus betul mau netral. dan cerdas ya, mau ya untuk betul-betul mendukung netralitas ini. Oke. TNI, Polri dan Semuanya harus semuanya netral. harus. Baik, Asvin, bisa nggak sih ASN, TNI, Polri bersikap netral? Ya, saya ingat dulu guru saya bilang begini, ada seorang pimpinan, dia matiin dulu lampu atau apapun itu, penerangan, karena dia mau ngomong yang bukan untuk urusan negaranya. Pertanyaan saya, apakah ketika para calon ini cuti Sabtu Minggu, ketika Senin sampai Kamis sampai Jumat, dia nggak berhubungan dengan timnya? Apakah dia nggak menghabiskan energinya Sabtu Minggu untuk istirahat sehingga energi dia di Senin sampai Jumat sudah berkurang? Yang mau saya katakan sebetulnya kampanye itu kan agar orang mengenal. Ketika dia buka acara, bukankah dia mendapatkan keuntungan dari situ? Yang mau saya katakan secara etis sudah tidak ada netralitas. Dan persis penyebabnya seperti kata Kang Aceh tadi. Karena ini adalah politik elit. Karena semua 3 calon itu sedikit atau banyak, semua punya menteri, semua punya kepala daerah gitu. Nah jadi menurut saya begini, kalau kita mau menyelesaikan persoalan ini, meskipun sekarang udah terlanjur mungkin ya, pemilu ke depan rakyat Indonesia itu harus protes, harus berani dan mau mengatakan kita sudah menempuh jalan ini, yaitu jalan politik elit di mana orang yang bisa menjadi calon presiden, yang bisa menjadi gubernur, itu semua pasti punya terah, punya uang. Sekarang kita kepingin lihat seperti di Bolivia ada petani, ada serikat buruh, bisa gak mereka membawa perubahan? Kalau ternyata nggak bisa juga, kita ketemu jalan yang ketiga, tapi harus dicoba. Masa kita udah gagal berpuluh-puluh tahun dengan politik elit, kita lakukan lagi, begitu. Oke, baik, Mas Rumadi, gimana istana dan bisa menjamin agar Pak Jokowi juga betul-betul netral ya, meskipun putra sulungnya Mas Gibran berpasangan dengan Pak Prabowo, gimana menjamin netralitas itu? Ya, jaminan itu kan pertama-tama apa yang beliau sampaikan. Ya, pernyataan presiden berkali-kali menyatakan bahwa aparatur negara harus netral, TNI Polri harus netral segala macam, itu adalah langkah awal. Cukup. Langkah awal untuk memastikan bahwa netralitas itu terjaga. Kemudian yang kedua, pemerintah juga sudah menyiapkan berbagai macam kanal yang bisa dilakukan kalau melihat misalnya ada ASN atau TNI Polri tidak netral, itu ada kanal-kanal yang bisa digunakan untuk membuat laporan. Misalnya kalau ASN di KASN, lapor kasn.go.id, itu bisa ada kanal yang bisa digunakan untuk melapor. Tapi dibuka kan? Dibuka. Bahkan KSN dengan Bawaslu juga sudah membuat kanal khusus kerjasama antara KSN dan Bawaslu untuk membuat kanal-kanal yang memungkinkan masyarakat itu memberikan pengawasan. Kalau ada ASN misalnya yang dicurigai tidak netral dan lain sebagainya. Dan saya kira arahan-arahan presiden kepada kepala daerah, termasuk PJ kepala daerah, juga tegas menyampaikan itu. Jadi menurut saya dari sisi ini komitmen sudah ada dan masyarakat semuanya saya kira juga memang perlu terlibat untuk memberikan pengawasan supaya pemerintah ini berjalan dengan baik dan kita semuanya juga saya kira juga punya kepentingan supaya demokrasi yang kita lakukan ini kualitasnya semakin hari semakin baik. Makin baik. Tidak hanya menjadi ritual 5 tahunan yang menguras energi kita tetapi tidak menjadikan bangsa kita semakin maju di masa-masa yang akan datang. Oke.